Dari semua booth mobil yang ada di Gias 2026, menurut saya ini adalah booth yang paling inovatif. Bagaimana tidak, mereka meluncurkan bukan hanya satu, tapi dua produk yang memiliki teknologi masa depan langsung ditawarkan sekarang untuk Indonesia. Yang pertama, mereka memiliki teknologi AI di mobil mereka. Dan yang kedua, mereka memiliki teknologi yang bisa menggantikan valet parking. Bisa cari parkir sendiri tanpa driver, dan itu sudah bisa diaplikasikan di Indonesia. Ini adalah booth Omoda Jeku. Kita akan lihat detail dari kedua teknologi masa depan itu. Pertama dari ini dulu, Omoda O4. Mungkin bagi Anda ada yang bertanya, loh kok Omoda dan Jeku bersatu? Yes, jadi sekarang Omoda dan Jeku itu menjadi satu entitas. Dan mereka sudah langsung memecahkan rekor sebagai merek mobil yang penjualan mobilnya terbanyak dalam 3 tahun sejak kelahirannya. Dan produk terakhir mereka yang terbaru masuk ke Indonesia adalah Omoda O4. Ini mereka menyebutnya sebagai the first AI car for everyone. Nanti kita akan bicara spek teknisnya, tapi kita akan bicara dulu tentang teknologi AI-nya. AI yang dimiliki oleh Omoda O4 ini sangat canggih. Dia bisa mengerti perintah-perintah yang kompleks. Dia bisa mengingat aktivitas-aktivitas yang Anda sudah lakukan. Dia bisa memberikan solusi untuk kegiatan-kegiatan Anda dan banyak hal lainnya. Dan itu semua dari perintah suara. Tapi kalau perintah suara misalnya seperti turunkan jendela, naikkan jendela, turunkan suhu AC, naikkan suhu AC, itu mah hanya voice command biasa. AI yang ada di Omoda O4, dia tidak hanya tertutup sistemnya di dalam mobil ini, tapi dia terkoneksi ke sistem di cloud. Karena mobil ini memiliki sambungan internet. Jadi ketika Anda memberi satu perintah, atau memberi satu pertanyaan, atau meminta solusi, maka sistem AI di mobil ini akan mengirimkan itu ke otak utama mereka di cloud. Dan dalam waktu yang sangat cepat, mereka akan merespons balik sekaligus memberikan solusi. Saya berikan contoh ya, ini kebetulan mobilnya mati di sini. Dan kebetulan untuk mobil display ini belum diupdate sistemnya untuk AI tersebut, tapi pada saat nanti mobil ini diserahkan ke konsumen Indonesia, itu akan memiliki fitur tersebut. Dan kita bisa melakukan perintahnya dalam bahasa Indonesia. Perintahnya bisa sampai serumit ini. Misalnya, halo Omoda O4, tolong dong bikinin jadwal buat saya. Jadi saya ini harus ke kantor dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu saya ada 3 undangan. Yang pertama main padel sekitar 1 jam sama teman. Kemudian ada undangan minum teh sore di kafe di Jakarta Selatan. Tolong cariin juga kafenya apa ya yang enak. Dan kemudian nanti malam juga saya ada undangan kawinan dari jam 7 sampai 9. Tolong dong bikinin jadwalnya supaya tidak bertabrakan satu sama lain. Dan saya juga masih punya waktu untuk tidur siang setengah jam di tengah-tengahnya. Itu bisa, dia langsung akan membawa perintah Anda itu atau pertanyaan Anda itu ke cloud dan akan memberikan solusi, termasuk usulan jadwal. Beberapa usulan jadwal, beberapa usulan kafe tempat Anda bisa hangout dengan teman-teman Anda. Benar-benar terintegrasi dengan mobilnya, jadi mobil itu serasa menjadi partner Anda. Nah, biar Anda lebih jelas, ini saya liatin beberapa contoh videonya yang dibuat oleh Omoda Jeku Indonesia, dan kami sudah meminta izin untuk memakai video tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Halo sayang, aku lagi di jalan ke Sunset Rooftop Bar nih, ketemu teman-teman. Mau ikut nggak? Enggak deh, aku masih harus kerja nih. Kitty, berputar. Macet banget lagi. Sayang, tenang dulu ya. Macetnya pasti selesai kok. Kamu tetap hati-hati di jalan ya.
Omoda, main kuis yuk. Ayo mulai. Pertanyaan pertama, pulau manakah di Indonesia yang menjadi satu-satunya habitat alami bagi komodo? Pasti Pulau Komodo. Jawaban benar. Pertanyaan kedua, pulau manakah di Indonesia yang merupakan pulau terbesar ketiga di dunia? Kalimantan? Jawaban benar. Gimana? Luar biasa kan? Omoda membuat teknologi tersebut teknologi masa depan. Dan peluncurannya itu pertama kali di Indonesia. Jadi negara lain belum memiliki teknologi AI tersebut di Omoda. Indonesia yang pertama. Artinya kita punya teknologi masa depan di Omoda O4. Nah, kalau dari mobilnya sendiri, ini bentuknya unik dan futuristis. Ini konsep desainnya adalah cyber mecha design yang terinspirasi dari dunia digital serta teknologi masa depan. Bahkan ketika saya ngobrol dengan beberapa pihak dari merek lain yang bergerak di bidang manufacturing, menurut mereka membuat atau mencetak bodi seperti Omoda O4 ini membutuhkan teknologi yang tinggi dan tidak bisa dengan teknologi pembuatan bodi biasa. Hasilnya mobil ini terlihat futuristis dan atraktif. Jadi dari mulai tampang depannya itu agresif, kemudian full width LED lighting di bagian depan dan belakang bikin terlihat semakin modern. Kemudian velgnya juga model aeroblade, bodi-bodinya itu sudut-sudutnya tajam, serta ini disebut mereka sebagai Starship cockpit. Jadi kokpit yang terinspirasi pesawat luar angkasa. Dan dari performanya juga luar biasa karena mobil ini dia punya tenaga di atas 200 HP, 215 HP atau 160 kW. Torsinya 275 Nm. Baterainya juga lumayan besar, 67 kWh, dan karena dia aerodinamis, walaupun 67 kWh, dia range-nya bisa di atas 550 km. Klaim dari mereka adalah 553 km. Dan pengisian listrik dengan DC fast charging-nya juga cukup cepat, dari 20-80% hanya butuh 22 menit serta satu. Walaupun mobil ini dimensinya compact, tapi suspensinya seperti mobil full size, yaitu di belakang memakai multi-link rear suspension. Jadi mestinya akan memberikan bantingan yang dewasa, serta ground clearance-nya juga cukup tinggi, 180 mm, yang membuatnya fleksibel buat jalanan Indonesia. Nah, jadi ini adalah produk mobil yang baru diluncurkan oleh Omoda Jayco yang merupakan mobil dengan teknologi masa depan alias teknologi AI yang terintegrasi dengan mobil dan cloud-nya. Sekarang kita akan ke teknologi masa depan berikutnya yang saya nggak nyangka bahwa ini sudah bisa masuk di Indonesia di tahun 2026 ini, karena seluruh dunia juga belum mendapatkan teknologi ini. Indonesia yang pertama. Kita lihat. Nah, ini dia SIVP, Super Intelligent Valet Parking, di mana teknologi ini bisa menggantikan valet parking. Artinya Anda cukup turun di lobi ketika berada di mall atau perkantoran, mobilnya akan cari parkir sendiri dengan semua sistem radar dan sensor. Total ada 27 sensor yang akan memandu mobil ini untuk secara mandiri mencari parkir. Dan setelah kita selesai, kita mau pulang, kita tinggal ke lobi lagi, kita tinggal panggil mobilnya dari handphone kita, mobilnya langsung keluar parkir dan menjemput kita di lobi. Nah, daripada cuma saya jelasin teorinya, gimana kalau kita langsung coba praktekin. Nah, sekarang kita sudah berada di basement dari gedung ICE, tempat diadakannya di Gias 2026. Dan ini sudah ada satu unit Jayco J7 SHS dengan fitur SIVP yang disediakan. Dan ini akan menjadi skenario yang sangat berat sebenarnya buat mobilnya, karena ini parkirannya penuh sekali dan banyak sekali mobil yang parkir di luar tempat yang seharusnya. Jadi kita akan sekalian lihat cara kerjanya SIVP di tempat yang paling sulit. Sebelumnya yuk kita jalan dulu naik mobil ini buat kita lihat kondisinya seperti apa di sekitar sini. Nah, inilah kondisi parkirannya. Banyak sekali mobil parkir paralel di kanan dan kiri. Yang ini sebenarnya di mapping awal dari mobil ini tidak ada, tapi kita lihat saja nanti seperti apa. Dan
Ini kita di basement, kayak kita berkendara normal seperti biasa. Yang penting handphone kita sudah terintegrasi dengan mobil ini lewat aplikasi khusus yang nanti akan disiapkan oleh Omoda Jayco. Oke, kita sudah sampai di sini. Begitu sampai, udah like a boss saja, kita pasang P parkir. Kita ambil handphone kita. Ini sekarang saya bawa satu kamera ya, supaya bisa ngelihat saya di luarnya. Di sini sekarang kita akan pakai handphone dan di sini kita akan minta dia untuk mencari parkir. Dia akan planning route, kemudian activating, start, oke. Udah, dia akan mengunci pintunya dan dia akan jalan. Revi boleh ikutin mobilnya. Ini nggak ada yang nyetir sama sekali. Dan selama mobil itu jalan, kita masih bisa memantau mobil dari aplikasinya. Jadi di sini kelihatan dia ada kamera depan, kamera belakang, bahkan 360. Dan mobil ini akan terus menginformasikan kondisinya dan situasinya, dan akan memberikan announcement atau peringatan ke kita kalau terjadi sesuatu. Misalnya ada mobil yang menabrak dia, atau stuck di satu tempat, atau tidak ada parkir sama sekali. Dia akan mencari parkir sampai 30 menit. Jadi kalau nggak dapat dia cari lagi, sampai kalau 30 menit dia nggak dapat juga, dia akan memberitahukan ke kita dan kita tinggal nunggu lagi di lobby. Tapi ini sekarang so far so good. Nah sekarang kita lihat proses dia parkirnya. Nah di sini kelihatan dia menemui hambatan, jadi belokan yang sempit sekali karena ada mobil di kanan kiri yang parkir tidak pada tempatnya. Tapi dia melakukan manuver maju mundur supaya bisa melewati obstacle tersebut. Tuh, mundur lagi. Habis itu dia maju lagi. Dan dia berhasil lewat. Nah tuh, barusan ada orang nyebrang. Dan dia langsung memelankan laju supaya nggak nabrak orang tersebut. Ini benar-benar 27 sensor ya yang ada di mobil, dari LiDAR, millimeter wave, radar, semuanya dipakai buat memastikan mobil ini nggak nabrak apapun. Ini juga amazing, ada mobil mau keluar parkir, dia tunggu dulu sampai mobilnya keluar tuh. Dia lagi nunggu mobil yang mau keluar parkir. Benar-benar reaksinya itu kayak pengemudi beneran. Nah, akhirnya dia menemukan spot parkir dan dia parkir mundur. Kita lihat bisa sekali jadi nggak? Sekali jadi loh. Nah, sekarang mobilnya udah parkir. Saatnya kita panggil lagi. Jadi kalau ada mobil parkir seperti ini kan kita terus ke mall atau ke perkantoran. Begitu selesai urusan kita tinggal manggil lagi dari aplikasi yang sama. Di sini parking complete. Ketika parking complete kita tinggal balik lagi. Nah, di sini kita akan panggil mobil tersebut ke lobby. Ke tempat saya turun, dia akan kembali lagi ke sini. Kita pencet, dia akan planning route. Dah, sekarang udah ready, tinggal start. Keluar parkir dengan mulus tanpa menyentuh mobil apapun. Dah, kita tinggal nunggu mobilnya nyampe di lobi. Ini dia mobilnya. Dia udah sampai tanpa ada yang nyetir dan dia tahu dia berhenti di sini. Karena saya ngantongin handphone yang terintegrasi dengan mobil, saya tinggal mendekat ke mobil dan dia akan langsung membuka seperti ini. Langsung saya bisa berjalan dengan normal lagi. Wow. Nah, tapi sekarang saya penasaran. Di dalamnya seperti apa ya pada saat tadi nyetir sendiri itu. Saya mau nyoba naik di dalamnya pas mobilnya cari parkir sendiri. Oke, bentar lagi saya sampai ke lobby. Jadi saya akan turun dari mobil tapi saya akan langsung naik lagi di jok belakang. Dan kita lihat bagaimana aksi mobil ini parkir dilihat dari dalam. Oke, kita masukin P.
Kemudian kita akan turun dan kita akan masuk ke belakang. Pakai seatbelt dulu, walaupun sistem robot ini aman, tapi tetap kita harus safety first. Oke, kita tutup pintu. Dan sekarang kita akan mainkan aplikasinya. Oke, kita akan minta dia cari parkir. Kita pencet tombolnya, dia akan planning route. Vehicle ready, tap start. Oke. Super intelligent valet Ya. parking activated. Stay Jadi alert. mobil langsung ngunci. Aneh banget sih. Duduk di belakang tapi ngeliat ke depan. Nggak ada drivernya. Oh, dia menghindar ya kalau ada orang gitu ya. Dia benar-benar safety first. Mungkin kalau dari luar kelihatannya kayak dia zigzag kanan kiri, tapi itu dia memastikan jarak yang aman ke obstacle di kanan kiri. Ini karena kanan kirinya sempit nih, banyak mobil yang parkir nggak sesuai tempatnya. Ya namanya juga lagi gias, lagi penuh banget. Oh, ini kenapa nih dia? Oh, dia harus ke kanan sedikit karena menghindar mobil, itu pun dia pakai sen. Dan ini cukup smooth loh di dalam. Ada ngilu-ngilunya dikit ya. Karena ini mobil nggak ada drivernya sama sekali. Tapi ini mobil sudah melakukan demo untuk mencari parkir dan kembali ke lobi. Itu sudah seharian. Dari pagi sampai sore dan tidak ada satu insiden pun. Ya karena ini pertaruhan besar nih. Ini mobil ini jangan sampai nyerempet mobil lain, bisa berabe nih urusannya. Ini juga nih dia sempit banget, dan ketika sempit dia nyalain hazard untuk ngasih tahu mobil belakangnya bahwa dia akan berjalan pelan. Tuh, dia bisa zigzag kanan kiri buat menghindari mobil, menjaga jarak aman. Sekarang dia pasang sen kiri. Semua otomatis. Nah, ini dia jalur yang sangat sulit. Karena dia harus, ada mobil. Dan dia tadi sempat ngerem. Jadi dia juga kayak orang kaget gitu. Dia ngerem, tapi begitu ngelihat mobil sebelah itu ngasih jalan, dia jalan lagi. Natural banget ini reaksinya. Wah, ini sih kalau dia bisa lolos di sini sih, di parkiran lain sih mestinya bisa. Ini nih, ini gila-gilaan nih sempitnya nih. Nah, dia tahu ketika dia sempit dia nggak paksain langsung dapat. Dia agak lurus ke depan dulu supaya dia ada space buat mundur. Deket banget. Lolos dalam satu kali percobaan. Nah, ini sempit nih. Bisa loh dia. Bisa. Jadi walaupun sistem robot itu dia presisi ya, dan semua itu bisa dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi, tapi tidak, dia memelankan kecepatan sesuai dengan gap yang tersisa. Nah, ini ada tukang parkir, dia memberi jalan dulu ke Pak Satpam karena dia tidak mau membahayakan orang lain. Jadi layarnya itu menunjukkan bahwa sistem radarnya bisa dengan secara presisi memetakan semua mobil, orang maupun obstacle lainnya yang ada di sekitar mobil kita. Nah, ini udah sampai ke tempat parkirnya. Nah, ini ada yang kosong di depan. Oke, sekarang dia akan parkir. Parking started, stay alert. Padahal kan mestinya ini nggak ada orang ya, tapi dia tetap ngasih tahu parking started. Mundurnya cuma sekali. Dan parkirnya lurus. Cuman sekali dan parkirnya lurus like a pro. Oke, dia bilang parking complete. Dia matikan langsung semuanya. Jadi semua langsung mati. Oke, sekarang saatnya kita balik lagi ke lobby. Oh,
Begitu diperintahkan ke lobi, dia akan membunyikan klakson pendek 5 kali. Tet, 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 tet. Untuk memberitahukan orang sekitar bahwa dia mau berjalan. Oke, kita pencet oke. Super Intelligent Valet Parking activated. Stay alert. Sistem sudah mulai bekerja. Tetap hati-hati. Ke siapa dia ngomong? Atau dia tahu ada saya di dalam karena ada sensornya juga. Ini adalah bayangan hidup di masa depan yang saya pikirkan. Nggak pernah nyangka masa depan itu terjadi di tahun 2026 lewat JQ J7 SHS. Dan ini dia tidak perlu terintegrasi dengan sistem yang ada di gedung ya, karena semuanya fisikal, semuanya itu dari sensor-sensor yang ada di mobil, 27 sensor. Jadi dia bisa secara fisikal mencari sendiri, nggak perlu terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh mall atau perkantoran. Yang penting sudah pernah di mapping atau dipetakan. Nice, udah balik lagi ke lobby. Luar biasa. Gimana? Canggih banget kan? Dan itu akan membuat kita sangat praktis ketika kita ke mall atau perkantoran. Kita bahkan nggak perlu bayar valet, dan keamanan barang kita juga terjamin di dalam mobil karena tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam pada saat mobil itu mencari parkir sendiri atau kembali ke lobi. Serta kalau misalnya ada kejadian, walaupun kemungkinannya sangat kecil ya, karena berdasarkan saya ngobrol dengan engineer yang merancang sistem ini sistem dirancang untuk menghindari semua insiden. Kalau ada insiden, kemungkinan paling besar adalah mungkin karena kesalahan orang lain, dan itu semua terekam dengan jelas di aplikasinya. Jadi ketika Anda memarkir dengan mobil ini, Anda bisa pantau semuanya di aplikasi Anda. Dan berita gembiranya untuk Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar, lebih dari 40 lokasi mall dan perkantoran yang bisa diaplikasikan untuk SIVP ini. Dan jumlah itu akan terus bertambah karena tim dari Omoda JQ itu akan selalu mengupdate dan menambah daftar dari mall serta perkantoran atau tempat keramaian lain yang bisa dibuat untuk SIVP ini berfungsi. Nggak sabar rasanya SIVP ini akan masuk pertama kali di JQ J7 SHS yang akan didelivery pertama kali ke konsumen itu di akhir tahun. Serta nantinya akan ada versi terpisah. Jadi tidak semua J7 SHS itu akan punya SIVP, tapi akan ada satu varian terpisah yang dia memiliki SIVP yang sekarang sedang dirancang oleh tim Omoda JQ. Berapa perbedaan harganya? Menurut Anda dengan teknologi secanggih itu kira-kira berapa ya beda harganya kalau mau menambahkan fitur SIVP? Silakan komentar di bawah. Nah, selain dua teknologi yang luar biasa tadi yang melakukan debutnya di Indonesia, teknologi masa depan yang bisa kita nikmati sekarang, kalau Anda datang ke booth Omoda JQ di Gias 2026, maka akan ada sejumlah hal menarik lainnya. Yuk kita lihat. Yang pertama menyangkut tentang JQ J5 EV. EV nomor 1 paling laris di Indonesia yang value for money-nya luar biasa, dan untuk pembelian selama di Gias 2026 melalui online, maka Anda akan langsung mendapatkan gratis body kit untuk J5 EV ini. Dan Anda juga di sini bisa mengekspresikan selera modifikasi Anda dengan JQ Genuine Accessories Parts ya, karena di sini juga dipajang sejumlah aksesoris parts untuk JQ terbaru. Dan kemudian akan ada banyak juga performance di main stage dari booth Omoda JQ ini, terutama di setiap weekend. Well, kalau Anda ke Gias 2026 dan ingin melihat bagaimana teknologi masa depan yang negara lain belum memiliki tapi kita sudah punya, jangan lewatkan booth Omoda JQ. Ini ada di Hall 9 Gedung ICE BSD. Jangan lupa juga tanggalnya dari 30 Juli sampai 9 Agustus 2026. Well, jadi sekian aja videonya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah bagaimana menurut Anda tentang teknologi-teknologi yang dibawa oleh Omoda JQ ke sini. Subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum, follow Instagram saya, dan keterangan lebih lanjut mengenai Omoda dan JQ di Indonesia Anda juga bisa
follow Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.